Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pengantar akuntansi ingin mempresentasikan tentang diskusi kelompok kami, yaitu tentang informasi umum perusahaan Salon Anissa. Sebelumnya, perkenalkan saya Arini dari Purbalingga. Perkenalkan, saya Martin Hindrawan, berumur 20 tahun dari Purbalingga. Perkenalkan, nama saya Paul Seana Prialdo dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Uni Setiawati dari Prodi Manajemen nomor 023011065. Perkenalkan, nama saya Felicia Eka Putri Pramudia dari Prodi Manajemen. Halo, saya Anissa Salsabila. Perkenalkan, nama saya Ilyas Meyardi dari Prodi Manajemen. Salon Anissa. Profil perusahaan. Salon Anissa adalah perusahaan perorangan yang bergerak dalam jasa kecantikan. Perusahaan dijalankan oleh Anissa sebagai pemilik dibantu oleh 4 orang pegawai. Alamat di Jalan Ahmad Yani nomor 8. Nomor telepon, nomor fax, dan email address. Baik, saya akan menjelaskan tentang jurnal umum sampai dengan laporan laba rugi. Untuk yang pertama yaitu jurnal umum. Jurnal umum kita ambil dari transaksi selama 1 bulan periode Desember 2019. Untuk yang pertama, pada tanggal 1 Desember 2019, pemilik Salon Anissa menyetorkan modal berupa uang tunai sebesar 30 juta. Lalu kita masukkan ke dalam jurnal umum, yaitu pada tanggal 1 Desember 2019 dengan keterangan kas masuk ke debit sebesar 30 juta dan keterangan modal masuk ke dalam kredit sebesar 30 juta. Dan untuk yang kedua, pada tanggal 2 Desember 2019, Salon Anissa membeli peralatan secara kredit sebesar 7.500.000. Lalu kita masukkan ke jurnal umum, yaitu dengan keterangan peralatan masuk ke debit sebesar 7.500.000 dan dengan keterangan utang usaha masuk ke dalam kredit sebesar 7.500.000. Dan untuk yang ketiga yaitu pada tanggal 3 Desember 2019, Salon Anissa membeli perlengkapan sebesar 250.000. Lalu kita masukkan ke dalam jurnal umum dengan keterangan perlengkapan masuk ke dalam debit sebesar 250.000 dan dengan keterangan kas masuk ke kredit sebesar 250.000. Dan untuk yang seterusnya yaitu untuk yang tanggal 5, 6, 7 sampai tanggal 30, yaitu beban gaji. Yang 30-nya yaitu yang Salon Anissa membayar gaji karyawan sebesar 2.500.000. Jika kita masukkan ke dalam jurnal umum, yaitu beban gaji masuk ke debit sebesar 2.500.000 dan kas masuk ke dalam kredit sebesar 2.500.000. Dan untuk yang selanjutnya yaitu buku besar. Untuk buku besar kita ambil dari jurnal umum. Dari jurnal umum yaitu pertama kas ya. Di buku besar untuk yang pertama kas kita masuk ke dalam posting dan dimasukkan ke buku besar ke debit sebesar 30 juta. Dan untuk yang kedua di jurnal umum juga tentang utang usaha ya. Yang kedua utang usaha dan masuk ke debit juga sebesar 10 juta. Dan untuk yang seterusnya buku besar itu diambil dari jurnal umum. Dan untuk yang seterusnya yaitu neraca saldo. Neraca saldo kita ambil dari buku besar. Neraca saldo yang pertama yaitu kas sebesar
39.200.000 di debit ya. Neraca saldo kita dapat dari buku besar, yaitu jumlah ya, kita dapat dari jumlahnya. Di dalam buku besar ini ada nominal sebesar 39.200.000, kita masukkan ke dalam neraca saldo ya, yaitu di kas masuk ke debit yang 39.200.000 itu didapat dari buku besar. Dan seterusnya kita masuk ke dalam jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian kita ambil dari soal penyesuaian ini. Yang pertama yaitu perlengkapan yang telah terpakai sebesar 1 juta. Lalu kita masuk ke beban perlengkapan, yaitu debit sebesar 1 juta. Dan untuk perlengkapan juga masuk ke kredit sebesar 1 juta. Dan untuk yang kedua yaitu peralatan disusutkan 25% dari harga perolehan, yaitu diambil dari saldo peralatan sebesar 7.500.000 dikali 25, dan hasilnya yaitu 1.875.000. Untuk yang ketiga yaitu beban iklan yang belum diterbitkan sebesar 250.000. Lalu di dalam jurnal penyesuaiannya kita masuk ke beban iklan ke debit sebesar 500.000, dan iklan dibayar di muka masuk ke kredit sebesar 500.000. Dan yang keempat yaitu beban gaji bulan Desember yang masih harus dibayar sebesar 2.500.000. Lalu kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian, yaitu beban gaji masuk ke dalam debit sebesar 2.500.000, dan dengan keterangan utang gaji kita masuk ke kredit sebesar 2.500.000. Dan juga untuk yang salon Anissa yang tentang beban listrik, yaitu salon Anissa memiliki tagihan listrik dan telepon yang belum dibayar sebesar 500.000. Lalu kita masukkan ke jurnal penyesuaian dengan keterangan beban listrik dan telepon masuk ke debit sebesar 500.000, dan utang beban masuk ke kredit sebesar 500.000. Oke, seterusnya kita ke dalam buku besar setelah penyesuaian. Untuk seterusnya yaitu buku besar setelah penyesuaian. Buku besar setelah penyesuaian kita ambil dari jurnal penyesuaian, yaitu yang pertama saldo. Dengan kita ambilnya dari buku besar yang ini ya, yang hasil debit yaitu senilai 39.200.000, kita masukkan ke dalam buku besar setelah penyesuaian, yaitu di debit sebesar 39.200.000, seperti yang kita ambil tadi dari buku besar. Lalu untuk yang kedua yaitu peralatan. Ini juga kita ambil dari yang buku besar bagian peralatan. Yang bagian peralatan ini ya, bagian peralatan sebesar 7.500.000 kita masukkan ke dalam buku besar setelah penyesuaian, yaitu dengan keterangan saldo masuk ke debit dari buku besar sebesar 7.500.000. Sedang saldonya juga ke debit sebesar 7.500.000. Oke, untuk selanjutnya yaitu neraca saldo setelah disesuaikan. Untuk yang pertama yaitu kas. Dari neraca saldo setelah disesuaikan itu kita ambil dari buku besar setelah penyesuaian. Untuk yang pertama kas ke debit sebesar 39.200.000, yaitu dari yang buku besar setelah penyesuaian ini yang kas ya, yang saldo bagian peralatan ini ya, bagian peralatan sebesar 7.500.000 kita masukkan ke dalam buku besar setelah penyesuaian, yaitu dengan keterangan saldo masuk
ke debit dari buku besar sebesar 7.500.000. Sedang saldonya juga ke debit sebesar 7.500.000. Oke, untuk selanjutnya yaitu neraca saldo setelah disesuaikan. Untuk yang pertama yaitu kas. Dari neraca saldo setelah disesuaikan itu kita ambil dari buku besar setelah penyesuaian. Untuk yang pertama kas ke debit sebesar 39.200.000, yaitu dari yang buku besar setelah penyesuaian ini yang kas ya, yang saldo yang dari buku besar yang ke debit 39.200.000, lalu masuk ke dalam neraca saldo setelah disesuaikan. Sama ya, debit sebesar 39.200.000. Dan untuk yang seterusnya yaitu neraca lajur. Untuk neraca lajur juga kita ambil dari neraca saldo setelah disesuaikan. Di neraca lajur yang pertama yaitu kas dengan debit sebesar 39.200.000. Kita lihat di neraca saldo setelah disesuaikan yang kas sebesar 39.200.000. Dan untuk yang contoh selanjutnya yaitu kita ambil yang peralatan. Kita lihat di neraca saldo setelah disesuaikan yang peralatan yaitu sebesar 7.500.000. Ini kita lihat di neraca lajur peralatan sebesar 7.500.000. Jadi neraca lajur itu diambil dari neraca saldo setelah disesuaikan. Dan untuk perhitungan seterusnya seperti itu dengan ini jumlah ya. Untuk yang terakhir yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu kita ambil juga dari neraca lajur yang bagian laporan laba rugi. Kita cari bagian laporan laba rugi. Nah, jadi laporan laba rugi itu diambil dari neraca lajur yang bagian di ini ya, di bagian laba rugi.